1000 tahun kota ini tak pernah jatuh, namun kini, dentuman meriam mengguncang tembok legendarisnya. Seorang sultan muda, seorang kaisar terakhir, dan sebuah ramalan kuno yang akan mengubah sejarah dunia selamanya. Apakah Konstantinopel bisa bertahan, ataukah sejarah akan menulis babak baru yang tak pernah terlupakan? Halo Sobat Naninu. Selamat datang kembali di Naninu Story, tempat kita menyusuri jejak sejarah, legenda, dan kisah epik yang membentuk dunia. Kali ini, kita akan menyelami sebuah peristiwa monumental, penaklukan Konstantinopel, kota yang tak pernah jatuh, sampai akhirnya, sejarah berubah selamanya. Siap menyaksikan perjuangan, strategi, dan keberanian yang tak terlupakan? Yuk, kita mulai ceritanya. Selama lebih dari 1000 tahun, Konstantinopel berdiri sebagai kota yang seolah diciptakan untuk tidak pernah ditaklukkan. Kota ini bukan sekadar pusat pemerintahan, melainkan simbol kejayaan, iman, dan kekuasaan dunia lama. Dari kejauhan, tembok-tembok raksasanya menjulang seperti dinding takdir, berlapis batu tebal, parit lebar, dan menara pengawas yang menghadap darat maupun laut. Banyak bangsa datang dengan ambisi besar, namun pulang dengan kekalahan dan luka sejarah. Konstantinopel adalah gerbang antara timur dan barat. Kapal-kapal dagang dari Asia, Eropa, dan Afrika berlabuh di pelabuhannya, membawa rempah, emas, sutra, dan pengetahuan. Di jalan-jalan kotanya, bahasa Yunani, Latin, Arab, dan Slavia bercampur menjadi satu. Kubah-kubah gereja memantulkan cahaya matahari, sementara lonceng berdentang mengiringi doa-doa yang dipanjatkan dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan akan selalu melindungi kota ini. Tembok Theodosian menjadi kebanggaan sekaligus legenda. Dibangun berlapis 3, tembok itu telah menahan serangan bangsa Goth, Hun, Arab, hingga tentara salib. Meriam belum dikenal luas saat tembok itu pertama kali didirikan, namun desainnya begitu sempurna sehingga berabad-abad kemudian masih dianggap mustahil ditembus. Bagi banyak orang, Konstantinopel bukan hanya kota, ia adalah benteng terakhir peradaban Kristen Timur. Namun di balik kemegahannya, waktu telah menggerogoti kekuatan kota ini. Kekaisaran yang dulu membentang luas kini menyusut drastis. Wilayah-wilayahnya satu persatu lepas, sementara musuh-musuh lama dan baru mengintai dari segala arah. Jumlah penduduk menurun, ekonomi melemah, dan pasukan tak lagi sebanyak masa kejayaan. Meski demikian, keyakinan bahwa Konstantinopel tak mungkin jatuh, tetap hidup kuat di hati warganya. Di malam hari, obor menyala di sepanjang tembok, dijaga prajurit yang lelah namun setia. Mereka menatap gelapnya cakrawala, seakan mencari tanda ancaman yang mungkin datang. Para pendeta berdoa di gereja, memohon mukjizat seperti yang diyakini pernah terjadi di masa lalu. Bagi mereka, jika kota ini runtuh, maka runtuh pula dunia yang mereka kenal. Namun sejarah tidak pernah berhenti bergerak. Di luar tembok-tembok megah itu, kekuatan baru sedang tumbuh, lebih muda, lebih berani, dan tidak terikat pada mitos masa lalu. Konstantinopel mungkin belum tahu, tetapi hari-harinya sebagai kota yang tak pernah jatuh, perlahan mendekati akhir. Babak besar sejarah dunia pun bersiap dimulai. Di kota Edirne, jauh dari tembok megah Konstantinopel, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang sejarah dunia. Ia adalah Mehmed II, putra Sultan Murad II dari Kesultanan Utsmani. Sejak kecil, Mehmed tumbuh bukan sebagai pangeran biasa. Wajahnya tenang, matanya tajam, dan pikirannya selalu dipenuhi pertanyaan besar tentang takdir dan kekuasaan. Mehmed kecil dididik oleh guru-guru terbaik. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, filsafat, matematika, astronomi, hingga bahasa asing seperti Yunani dan Latin. Namun satu pelajaran yang paling membekas dalam jiwanya adalah sabda Nabi Muhammad SAW tentang Konstantinopel, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Kalimat itu tertanam kuat di hatinya, menjadi api yang tak pernah padam. Setiap kali Mehmed berdiri di menara istana Edirne, pandangannya seolah menembus jarak, membayangkan tembok-tembok raksasa Konstantinopel. Kota itu baginya bukan sekadar target politik, melainkan misi suci dan panggilan sejarah. Para ulama dan guru spiritualnya terus menanamkan keyakinan bahwa takdir besar menanti,
asalkan ia mempersiapkan diri dengan ilmu, disiplin, dan keberanian. Saat masih remaja, Mehmed pernah diangkat menjadi sultan, namun usia muda membuat pemerintahannya belum stabil. Ia belajar dari kegagalan itu. Ketika ayahnya kembali naik tahta, Mehmed tidak berkecil hati. Ia justru memanfaatkan waktu untuk memperdalam ilmu militer, membaca catatan penaklukan masa lalu, dan mempelajari mengapa begitu banyak pasukan gagal menembus Konstantinopel. Baginya, memahami kegagalan orang lain adalah kunci menuju kemenangan. Di balik sikapnya yang tegas, Mehmed dikenal sangat perfeksionis. Ia menuntut disiplin mutlak dari dirinya sendiri dan para pengikutnya. Ia tahu, kota yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun tidak akan runtuh hanya oleh keberanian, tetapi oleh strategi, kesabaran, dan persiapan matang. Ketika akhirnya Mehmed II kembali naik tahta sebagai sultan, tekadnya telah bulat. Usianya masih muda, namun keyakinannya setua ramalan yang ia genggam sejak kecil. Dunia mungkin meragukannya, tetapi dalam hatinya, Mehmed sudah melihat masa depan. Hari ketika Panji Utsmani berkibar di atas Konstantinopel, dan sejarah memasuki babak baru yang tak pernah sama lagi. Di balik tembok kokoh Konstantinopel, berdirilah seorang penguasa yang memikul beban sejarah paling berat. Ia adalah Konstantine XI, kaisar terakhir Kekaisaran Bizantium. Saat ia mengenakan mahkota, kekaisaran yang diwarisinya bukan lagi imperium agung yang pernah menguasai 3 benua, melainkan negara kecil yang bertahan di ambang kehancuran. Konstantine XI naik tahta di tengah keterbatasan. Kas kerajaan nyaris kosong, jumlah tentara sangat sedikit, dan wilayah kekuasaan Bizantium menyusut hingga hampir hanya sebatas Konstantinopel dan sekitarnya. Kota itu memang masih megah, namun kemegahan tersebut lebih merupakan kenangan masa lalu daripada cerminan kekuatan nyata. Setiap sudut istana mengingatkan sang kaisar pada kejayaan leluhurnya, dan pada kenyataan pahit bahwa kejayaan itu hampir sirna. Meski demikian, Konstantine XI bukan penguasa yang lemah. Ia dikenal berani, rendah hati, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Ia sadar bahwa ancaman dari Kesultanan Utsmani bukan sekadar isu politik, melainkan bahaya nyata yang bisa mengakhiri Bizantium untuk selamanya. Namun, pilihan yang ia miliki sangat terbatas. Ia mencoba meminta bantuan dari kerajaan-kerajaan Kristen di Barat, berharap solidaritas iman dapat menyelamatkan Konstantinopel. Utusan dikirim ke Roma, Venesia, dan negara-negara Eropa lainnya. Namun balasan yang datang hanya janji, doa, dan bantuan yang sangat minim. Barat terpecah oleh konflik internal dan kepentingan masing-masing. Konstantinopel, yang dulu menjadi benteng Kristen Timur, kini terasa sendirian menghadapi badai besar yang semakin mendekat. Di dalam kota, Konstantine XI berusaha menjaga semangat rakyatnya. Ia memperbaiki tembok yang retak, mengatur penjagaan malam, dan mempersiapkan pertahanan seadanya. Sang kaisar kerap terlihat berjalan di sepanjang tembok, berbicara langsung dengan para prajurit, menepuk bahu mereka, dan menyemangati dengan kata-kata sederhana namun penuh makna. Ia ingin mereka tahu bahwa sang kaisar tidak akan lari dari nasib yang menanti. Di ruang pribadinya, Konstantine XI memahami satu kenyataan pahit, kemungkinan selamat sangat kecil. Namun baginya, kehormatan lebih berharga daripada hidup. Ia bertekad bahwa jika Konstantinopel harus jatuh, maka itu akan terjadi setelah perlawanan terakhir yang pantas dikenang sejarah. Dengan tekad itu, sang kaisar bersiap menghadapi takdir, sebagai penjaga terakhir gerbang Bizantium. Ketika musim dingin mulai berakhir, Sultan Mehmed II mengambil langkah yang akan mengubah wajah peperangan untuk selamanya. Ia menyadari satu hal penting, tembok Konstantinopel tidak bisa ditaklukkan dengan cara lama. Pedang, panah, dan ketapel hanya akan mengulang kegagalan para penyerang sebelumnya. Maka Mehmed mencari senjata yang belum pernah dihadapi kota itu, kekuatan api dan besi. Disinilah muncul seorang pria bernama Orban, seorang ahli logam dan insinyur meriam asal Hungaria. Ia pernah menawarkan keahliannya kepada Bizantium, namun ditolak karena kekurangan dana. Mehmed melihat peluang besar. Ia memberikan Orban fasilitas, bahan terbaik, dan dana tanpa batas. Dari bengkel-bengkel besar di Edirne, lahirlah senjata yang kelak membuat dunia terdiam, meriam raksasa yang ukurannya belum pernah disaksikan manusia. Meriam itu panjangnya beberapa meter,
terbuat dari perunggu tebal, dan membutuhkan puluhan ekor sapi serta ratusan orang hanya untuk memindahkannya. Pelurunya berupa bola batu raksasa seberat ratusan kilogram. Setiap kali ditembakkan, suara ledakannya terdengar hingga bermil-mil jauhnya, mengguncang tanah dan membuat jantung bergetar. Bahkan para prajurit Utsmani sendiri merasa ngeri saat pertama kali menyaksikannya. Perjalanan Meriam menuju Konstantinopel menjadi tontonan luar biasa. Jalan-jalan diperlebar, jembatan diperkuat, dan desa-desa dilewati dalam keheningan penuh takjub. Penduduk yang melihatnya tahu bahwa senjata ini bukan sekadar alat perang, melainkan pertanda perubahan zaman. Di sisi lain tembok, para pengintai Bizantium mulai membawa kabar buruk. Utsmani datang dengan kekuatan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Ketika pengepungan dimulai, meriam-meriam itu ditempatkan menghadap tembok Theodosian. Pada hari pertama tembakan dilepaskan, udara Konstantinopel terbelah oleh suara dentuman dahsyat. Batu-batu tembok yang selama berabad-abad tak tergoyahkan kini retak dan runtuh. Debu mengepul, menara berguncang, dan warga kota berlari ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tembok legendaris itu menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meski meriam raksasa lambat ditembakkan dan sering mengalami kerusakan, dampak psikologisnya sangat besar. Setiap ledakan bukan hanya menghancurkan batu, tetapi juga keyakinan lama bahwa Konstantinopel tak dapat ditembus. Para pembela kota berusaha menambal retakan dengan tanah, kayu, dan batu seadanya, bekerja siang dan malam demi menutup luka tembok yang terus menganga. Mehmed II mengamati semua itu dengan sabar. Ia tahu kemenangan tidak datang dalam satu hari. Meriam raksasa hanyalah awal. Dengan senjata ini, Mehmed tidak hanya menyerang sebuah kota, tetapi juga menghancurkan mitos berusia 1000 tahun. Dunia sedang menyaksikan kelahiran era baru, era ketika benteng terkuat pun bisa runtuh oleh teknologi, tekad, dan keberanian untuk berpikir melampaui zaman. Bagi para pembela Konstantinopel, harapan terakhir terletak pada laut. Jika tembok darat mulai retak oleh dentuman meriam, maka perairan di sisi utara kota masih diyakini aman. Di sanalah terbentang tanduk emas, teluk alami yang tenang, sempit, dan strategis. Mulut teluk itu ditutup oleh sebuah rantai besi raksasa yang dibentangkan dari menara Galata hingga ke dinding kota. Selama rantai itu terpasang, tidak satu pun kapal musuh bisa masuk. Selama berabad-abad, pertahanan ini terbukti ampuh. Kaisar Konstantine XI menggantungkan banyak harapan pada rantai besi tersebut. Kapal-kapal Bizantium dan sekutunya berlabuh aman di tanduk emas, membawa logistik dan memberi perlindungan dari serangan laut. Dari menara-menara pantai, para prajurit mengawasi perairan dengan keyakinan bahwa sisi ini tak mungkin ditembus. Jika laut aman, kota masih punya kesempatan bertahan lebih lama. Namun di seberang teluk, Sultan Mehmed II memandang rantai besi itu bukan sebagai penghalang, melainkan tantangan. Ia memahami bahwa selama tanduk emas dikuasai Bizantium, pengepungan tidak akan pernah benar-benar sempurna. Kota masih bisa bernapas. Maka Mehmed mulai memikirkan sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh penyerang sebelumnya. Sebuah rencana yang terdengar gila, bahkan bagi para jenderalnya sendiri. Di dalam tenda perangnya, Mehmed membentangkan peta wilayah Konstantinopel dan Galata. Ia menunjuk jalur daratan berbukit dan berhutan di sisi utara. Jika rantai besi menutup laut, katanya tenang, maka kita akan membawa laut ke daratan. Perintah pun diberikan, siapkan jalur kayu, lumuri dengan minyak dan lemak, dan bersiaplah memindahkan kapal, bukan melalui air, melainkan di atas tanah. Malam hari, saat Bizantium mengira musuh sedang beristirahat, ribuan prajurit Utsmani bekerja dalam keheningan. Gelondongan kayu disusun membentuk rel darurat. Kapal-kapal kecil hingga sedang diangkat, ditarik, dan didorong perlahan menaiki perbukitan. Obor-obor redup menyala, keringat mengalir, dan doa dipanjatkan agar rencana ini berhasil. Tak satu pun trompet dibunyikan. Semua dilakukan diam-diam, seolah malam itu sendiri ikut menahan napas. Saat fajar menyingsing, kejutan besar menanti Bizantium. Dari menara pengawas, para prajurit terbelalak melihat pemandangan yang tak masuk akal. Kapal-kapal Utsmani mengapung di perairan tanduk emas, di belakang rantai besi yang selama ini dianggap tak tertembus. Kepanikan menyebar cepat. Lonceng gereja berdentang, teriakan peringatan menggema,
dan para perwira berlari kebingungan. Pertahanan laut yang dianggap aman kini runtuh dalam satu malam. Kaisar Konstantine XI segera menyadari dampaknya. Dengan kapal musuh di tanduk emas, Bizantium harus membagi pasukan yang sudah sedikit ke lebih banyak titik pertahanan. Tembok laut yang sebelumnya nyaris tak dijaga kini menjadi sasaran serangan. Meriam-meriam Utsmani dipindahkan, posisi serangan diperluas, dan tekanan terhadap kota meningkat berlipat ganda. Bagi Mehmed II, keberhasilan ini bukan sekadar kemenangan taktis, melainkan pukulan psikologis yang mematikan. Ia telah mematahkan keyakinan lama bahwa Konstantinopel dilindungi oleh keajaiban dan pertahanan sempurna. Jika kapal bisa berlayar di atas daratan, maka apalagi yang mustahil? Rantai besi di tanduk emas masih tergantung, utuh dan berat, namun maknanya telah hancur. Malam itu, sejarah membuktikan bahwa kecerdikan dan keberanian berpikir di luar kebiasaan bisa mengalahkan benteng terkuat sekalipun. Dan bagi Konstantinopel, hari-hari gelap kini semakin dekat, karena musuhnya bukan hanya kuat, tetapi juga cerdas dan tak terikat oleh batasan lama. Pengepungan Konstantinopel memasuki fase paling melelahkan dan paling mematikan. Hari demi hari berlalu di bawah dentuman meriam, jeritan prajurit, dan bau mesiu yang menyesakkan. Tembok-tembok yang dulu angkuh kini penuh retakan, ditambal tergesa-gesa dengan tanah, kayu, dan karung pasir. Setiap pagi, warga kota bangun dengan pertanyaan yang sama, apakah hari ini tembok itu akan runtuh? Di luar kota, Sultan Mehmed II menjalankan pengepungan tanpa henti. Meriam ditembakkan secara bergantian agar tembok tak pernah benar-benar beristirahat. Malam hari, pasukan Utsmani menggali parit, membuat terowongan, dan mencoba menyusup ke bawah dinding pertahanan. Siang hari, panah dan peluru beterbangan, membuat langit tampak kelam oleh asap dan debu. Di dalam kota, Kaisar Konstantine XI memimpin perlawanan dengan segala keterbatasan. Ia membagi pasukan yang sedikit ke berbagai titik rawan, berpindah dari satu gerbang ke gerbang lain untuk memberi semangat. Sang kaisar tidak bersembunyi di istana, ia tidur di barak, makan bersama prajurit, dan ikut mengangkat batu serta kayu untuk menutup celah tembok. Kehadirannya menjadi penguat moral bagi mereka yang hampir putus asa. Namun kelelahan perlahan menggerogoti segalanya. Luka-luka tidak sempat diobati dengan layak. Persediaan makanan menipis, dan air bersih semakin sulit didapat. Di gereja-gereja, doa dipanjatkan siang dan malam, memohon mukjizat seperti yang diyakini pernah menyelamatkan kota di masa lalu. Akan tetapi, kali ini langit terasa sunyi. Serangan demi serangan terus terjadi. Pasukan Bizantium berhasil memukul mundur beberapa gelombang musuh, namun setiap kemenangan kecil dibayar mahal dengan darah. Banyak prajurit gugur, dan tidak ada lagi cadangan untuk menggantikan mereka. Setiap kehilangan terasa seperti lubang yang tak bisa ditutup. Di sisi lain, pasukan Utsmani juga menderita. Pengepungan panjang menguras tenaga dan kesabaran. Namun Mehmed II terus mengobarkan semangat tentaranya. Ia berkeliling perkemahan, menjanjikan kehormatan, ganjaran, dan tempat dalam sejarah. Bagi mereka, ini bukan sekadar perang, melainkan misi besar yang akan dikenang selamanya. Ketika malam tiba, Konstantinopel tidak pernah benar-benar tidur. Api unggun menyala di sepanjang tembok, teriakan penjaga saling bersahutan, dan ketegangan terasa di setiap sudut. Semua orang tahu bahwa pengepungan ini tidak bisa berlangsung selamanya. Cepat atau lambat, satu pihak akan runtuh. Hari-hari pengepungan berdarah ini menjadi ujian terakhir bagi kota yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun. Setiap detik yang berlalu membawa Konstantinopel semakin dekat pada takdirnya, entah sebagai kota yang selamat oleh keajaiban, atau sebagai simbol runtuhnya satu zaman dan lahirnya zaman baru. Malam-malam terakhir sebelum kejatuhan Konstantinopel dipenuhi rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Setelah berminggu-minggu pengepungan berdarah, kelelahan bukan lagi sekadar rasa sakit tubuh, melainkan beban di dalam jiwa. Warga kota merasa seakan sesuatu yang besar dan tak terelakkan sedang mendekat. Bahkan sebelum pedang terakhir terhunus, ketakutan telah lebih dulu menguasai hati. Pada malam 22 Mei 1453, langit Konstantinopel menampilkan pemandangan yang menggetarkan. Bulan purnama perlahan berubah warna, memerah seperti diselimuti darah. Banyak orang menatapnya dengan napas tertahan.
Bagi rakyat Bizantium, fenomena itu bukan sekadar kejadian alam, melainkan pertanda buruk. Kitab-kitab lama dan ramalan kuno menyebutkan bahwa bulan berdarah menandai runtuhnya kota suci. Kabar itu menyebar cepat, menambah kepanikan yang sudah sulit dibendung. Keesokan harinya, kabut tebal turun menyelimuti kota. Menara gereja dan kubah-kubah besar hampir tak terlihat dari kejauhan. Lonceng-lonceng yang biasa berdentang terasa hampa, seolah suaranya tertelan udara. Bagi banyak orang, kabut itu seperti selubung duka yang turun perlahan, menandai bahwa perlindungan ilahi mungkin telah pergi. Harapan akan mukjizat semakin memudar. Kaisar Konstantine XI mengetahui betul dampak psikologis pertanda-pertanda ini. Ia berusaha menenangkan rakyat dan tentaranya, menegaskan bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh tanda langit, melainkan oleh keberanian dan iman. Di gereja Hagia Sophia, doa besar-besaran dilakukan. Rakyat berkumpul, menangis, dan memohon keselamatan. Untuk sesaat, kota itu bersatu dalam keheningan penuh doa. Sementara itu, di perkemahan Utsmani, suasananya sangat berbeda. Sultan Mehmed II memanfaatkan keadaan ini untuk menguatkan moral pasukannya. Ia menyampaikan bahwa tanda-tanda di langit adalah isyarat kemenangan yang telah lama dijanjikan. Para ulama mendukungnya, menyampaikan khotbah yang membakar semangat dan keyakinan bahwa saat penentuan telah tiba. Mehmed II kemudian mengadakan rapat besar dengan para jenderalnya. Ia tahu pengepungan tidak bisa berlarut-larut. Kerugian terus bertambah, dan kesabaran pasukan harus dijaga. Maka diputuskan, serangan terakhir akan segera dilancarkan. Segala persiapan dipercepat. Meriam diperbaiki, pasukan elit disiagakan, dan strategi final disusun dengan cermat. Di dalam kota, malam terasa lebih panjang dari biasanya. Api obor berkelip di sepanjang tembok, wajah-wajah letih prajurit diterangi cahaya redup. Tidak sedikit yang mulai menulis pesan terakhir untuk keluarga, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka tahu, fajar berikutnya bisa menjadi yang terakhir. Pertanda dari langit telah dibaca dengan cara yang berbeda oleh dua pihak. Bagi Bizantium, itu adalah bayangan akhir. Bagi Utsmani, itu adalah cahaya kemenangan. Dan di antara keyakinan yang bertabrakan itu, takdir Konstantinopel semakin dekat untuk diputuskan. Fajar 29 Mei 1453 menyingsing dengan langit kelabu di atas Konstantinopel. Udara terasa berat, seakan dunia menahan napas. Di perkemahan Utsmani, Sultan Mehmed II berdiri memandang tembok kota yang telah berhari-hari dihantam meriam. Ia tahu, hari ini adalah penentuan. Tidak ada lagi ruang untuk ragu, semua telah dipertaruhkan. Serangan dimulai sebelum matahari benar-benar terbit. Dentuman meriam kembali mengguncang bumi, menghantam titik-titik tembok yang paling lemah. Debu dan batu beterbangan, membuka celah yang semakin lebar. Setelah itu, gelombang pertama pasukan maju, infanteri ringan dan pasukan sukarelawan, menyerbu untuk menguras tenaga para pembela. Banyak dari mereka gugur, namun tujuan mereka tercapai, membuat Bizantium kelelahan dan kehilangan ritme pertahanan. Di atas tembok, Kaisar Konstantine XI berada di garis depan. Ia mengenakan baju zirah sederhana, wajahnya kotor oleh debu dan darah. Dengan pedang di tangan, ia memberi perintah, menyemangati prajurit, dan ikut menahan setiap serbuan. Tidak ada tanda kepanikan di matanya, hanya tekad untuk bertahan selama mungkin. Baginya, ini bukan sekadar mempertahankan kota, melainkan menjaga kehormatan terakhir Bizantium. Gelombang demi gelombang serangan terus datang. Setelah pasukan awal, Mehmed II mengirim unit yang lebih terlatih. Panah menghujani tembok, tangga-tangga pengepungan ditegakkan, dan teriakan perang memekakkan telinga. Para pembela kota berjuang mati-matian, mendorong tangga, menebas musuh yang berhasil naik, dan menutup celah dengan tubuh mereka sendiri. Darah mengalir di atas batu yang licin, membuat setiap langkah menjadi pertaruhan hidup dan mati. Puncak serangan tiba ketika pasukan elit Janissary maju. Dengan disiplin dan perlengkapan terbaik, mereka menyerbu celah besar di dekat gerbang Este Romanus. Pertahanan Bizantium yang sudah terkuras akhirnya goyah. Dalam kekacauan itu, sebuah pintu kecil, yang selama ini dianggap aman, diduga terbuka atau direbut, memungkinkan pasukan Utsmani masuk lebih dalam. Kepanikan mulai menyebar,
dan barisan pertahanan runtuh satu persatu. Konstantine XI menyadari segalanya hampir berakhir. Ia menolak mundur. Bersama prajurit setianya, ia terjun ke pertempuran terakhir, bertarung di tengah kekacauan tanpa memedulikan keselamatan diri. Di sisi lain, panji-panji Utsmani mulai berkibar di atas sebagian tembok, tanda bahwa garis pertahanan telah ditembus. Serangan penentuan itu berlangsung cepat namun menentukan. Dalam hitungan jam, nasib Konstantinopel ditentukan oleh keberanian, kelelahan, dan momentum. Kota yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun kini berada di ambang kejatuhan. Di balik asap, teriakan, dan dentuman, sejarah bersiap menutup satu bab besar, dan membuka babak baru yang akan mengubah dunia selamanya. Ketika matahari kian meninggi, Konstantinopel telah berubah menjadi medan kekacauan. Asap hitam membubung dari tembok-tembok yang runtuh, teriakan perang bercampur jerit kesakitan, dan suara logam beradu menggema di setiap sudut. Pertahanan Bizantium yang tersisa tercerai-berai. Harapan yang selama berabad-abad menjaga kota itu kini runtuh bersama batu-batu temboknya. Di dekat gerbang St. Romanus, Kaisar Konstantine XI masih bertarung. Ia menolak meninggalkan medan perang meski para pengawalnya memohon agar ia mundur dan menyelamatkan diri. Sang Kaisar tahu, tak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Baginya, meninggalkan kota berarti mengkhianati sumpah dan sejarah. Ia memilih untuk tetap berdiri, sebagai kaisar, sebagai prajurit, dan sebagai simbol terakhir Bizantium. Dengan baju zirah yang telah robek dan pedang yang penuh noda darah, Konstantine XI bertempur di antara prajurit biasa. Ia menanggalkan tanda-tanda kebesaran kekaisaran, seakan ingin mati tanpa mahkota, tanpa gelar, hanya sebagai seorang pembela tanah airnya. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, tidak ada lagi perbedaan antara kaisar dan rakyat. Semua menyatu dalam perjuangan terakhir yang putus asa. Gelombang pasukan Utsmani terus mengalir masuk ke kota. Disiplin dan jumlah mereka mengalahkan sisa-sisa pertahanan Bizantium. Satu persatu prajurit Kristen gugur, hingga akhirnya Konstantine XI pun hilang di tengah kerumunan. Tidak ada yang menyaksikan dengan pasti detik-detik terakhirnya. Yang tersisa hanyalah cerita, bahwa sang kaisar gugur dengan pedang di tangan, menolak menyerah sampai napas terakhir. Kematian Konstantine XI menandai berakhirnya sebuah kekaisaran yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Kekaisaran Bizantium, penerus Romawi Timur, runtuh tanpa upacara megah, tanpa pernyataan resmi, hanya oleh suara senjata dan darah yang tumpah di jalan-jalan kota. Dunia lama berakhir bukan dengan keheningan, melainkan dengan raungan pertempuran. Ketika kabar gugurnya kaisar menyebar, perlawanan Bizantium pun runtuh sepenuhnya. Beberapa prajurit masih bertahan di sudut-sudut kota, namun tanpa pemimpin dan tanpa harapan, semuanya hanya soal waktu. Panji-panji Utsmani mulai berkibar di berbagai titik strategis, menandai bahwa kota itu telah jatuh ke tangan penakluk baru. Di luar tembok, Sultan Mehmed II menerima kabar kemenangan dengan wajah serius. Ia memahami makna dari apa yang baru saja terjadi. Ini bukan sekadar kemenangan militer, melainkan peristiwa yang mengakhiri satu zaman dan membuka jalan bagi dunia yang sama sekali berbeda. Gugurnya Konstantine XI bukan hanya kematian seorang kaisar, tetapi juga simbol berakhirnya Bizantium, sebuah peradaban yang selama berabad-abad menjadi jembatan antara timur dan barat. Dengan runtuhnya Konstantinopel, sejarah menutup satu lembar besar, dan manusia melangkah memasuki era baru yang akan membentuk wajah dunia modern. Setelah tembok-tembok Konstantinopel runtuh dan Kaisar Konstantine XI gugur, suasana di kota berubah drastis. Jalanan yang sebelumnya ramai dengan pedagang dan penduduk kini dipenuhi asap, reruntuhan, dan mayat. Namun di tengah kehancuran itu, Sultan Mehmed II memasuki kota dengan langkah mantap, membawa pasukan elit yang disiplin dan terorganisir. Ia bukan sekadar menaklukkan, tetapi juga menata ulang dunia yang baru saja berubah. Mehmed segera mengambil alih pusat pemerintahan, menenangkan penduduk yang ketakutan, dan memastikan bahwa kekacauan tidak berubah menjadi pembalasan membabi buta. Ia menghentikan penjarahan besar-besaran, memberi jaminan keselamatan bagi warga, dan menegakkan hukum baru. Keputusan ini bukan hanya politik, tetapi strategi cerdas untuk memenangkan hati rakyat, agar kota yang ditaklukkan tidak menjadi ladang pemberontakan di masa depan.
Salah satu langkah paling simbolis adalah pengubahan Hagia Sophia, gereja megah Bizantium, menjadi masjid. Kubah besar yang telah menyaksikan doa selama berabad-abad kini terdengar azan. Suara panggilan solat menggantikan dentuman lonceng. Transformasi ini menandai perubahan zaman sekaligus penegasan bahwa Konstantinopel telah menjadi ibu kota baru Kesultanan Utsmani. Kota yang dulu simbol peradaban Kristen Timur kini menjadi jantung imperium Islam yang baru. Dengan Konstantinopel di bawah kendali Utsmani, jalur perdagangan antara Eropa dan Asia pun berubah. Para pedagang menyesuaikan rute, kekuatan politik di Mediterania bergeser, dan dunia mulai menyaksikan lahirnya era baru, era ketika kekuatan militer berpadu dengan strategi politik dan teknologi. Meriam raksasa dan kecerdikan Mehmed telah menunjukkan bahwa dunia lama, sekuat apapun, bisa runtuh oleh inovasi dan tekad. Bagi rakyat Bizantium yang selamat, kehilangan kota dan kaisar adalah pukulan yang mendalam. Namun bagi Mehmed II dan pasukannya, ini adalah kemenangan bersejarah yang akan dikenang selamanya. Konstantinopel bukan lagi sekadar kota, ia menjadi simbol perubahan global, titik peralihan dari abad pertengahan menuju dunia modern. Sejarah mencatat bahwa penaklukan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan permulaan dominasi Utsmani di Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Dunia melihat bagaimana kekuatan baru lahir, bagaimana strategi, keberanian, dan tekad mampu mengubah takdir. Kota yang tak pernah jatuh akhirnya jatuh, dan dari reruntuhannya, era baru muncul, era yang akan membentuk peta politik, budaya, dan agama selama berabad-abad. Dengan masuknya Mehmed II ke kota dan berdirinya Utsmani di jantung Konstantinopel, sejarah menutup bab panjang Bizantium, dan membuka bab baru bagi dunia, era penaklukan, inovasi, dan transformasi. Kota yang kini dikenal sebagai Istanbul akan menjadi saksi bisu lahirnya zaman baru, di mana batas lama runtuh dan dunia menatap masa depan yang penuh kemungkinan. Itulah kisah penaklukan Konstantinopel, sebuah peristiwa yang mengubah sejarah dunia selamanya. Semoga cerita ini memberi kalian inspirasi dan wawasan tentang keberanian, strategi, dan takdir. Jangan lupa Sobat Naninu, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah epik berikutnya di Naninu Story. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya, dan tetap semangat menelusuri jejak masa lalu.